Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hakimi dari kelas 10 XPSP 2. Saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan sebuah metode sejarah yang memuat suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Setiap peneliti sejarah tentunya memerlukan metode penelitian sejarah untuk bisa membuat sebuah eksperimen yang tersusun dan sistematis. Menurut Gilbert, pengertian penelitian sejarah adalah kumpulan yang sistematis, terdiri dari beberapa prinsip dan beberapa aturan yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif, serta memudahkan menilai dan menguji sumber-sumber secara kritis dan menyajikan hasil dalam bentuk tertulis dari hasil-hasil yang dicapai. Langkah-langkah penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. Sama seperti penelitian pada umumnya, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah adalah menentukan judul dan topik yang akan diteliti. Dasar yang harus dimiliki peneliti dalam memilih topik adalah kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional berarti topik yang dipilih harus disenangi, sementara kedekatan intelektual, penelitian harus menguasai topik yang dipilih. Selain itu, dalam pemilihan topik harus diperhatikan juga sumber atau bahan penelitian. Kelayakan topik penelitian sejarah dapat dilihat dari ketersediaan sumber dan bahan. Topik penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau teori baru. Untuk mengarahkan topik penelitian pada sumber, penelitian sejarah harus mencakup 5W tambah 1H. What, where, when, why, what, dan how. 2. Mencari bukti atau bahan sumber. Langkah-langkah kedua dari penelitian sejarah adalah mencari bukti-bukti atau bahan-bahan sumber yang dibutuhkan ke depannya. Bukti atau bahan sejarah ini biasanya bersifat heuristik atau memiliki hubungan dengan penemuan baru. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam langkah penelitian sejarah ini adalah mencatat bahan-bahan sumber yang bisa didapat dari studi, pusaka, atau dokumen sejenisnya. 3. Menilai dan menguji bahan sumber atau verifikasi. Dalam menilai tingkat otentisitas sebuah bahan sumber, maka bisa dilakukan pengujian dengan mendatangkan kritik luar atau external criticism atau kritik dalam internal criticism. Kritik ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran, kesejatian maupun kesahilan bahan-bahan sumber yang akan digunakan oleh sejarawan nantinya. 5. Historiografi. Hasil konstruksi dari sebuah penelitian sejarah disebut historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah sekaligus menjadi akhir tahapan dari metode penelitian sejarah. Contoh penelitian sejarah. Salah satu contoh dari penelitian sejarah misalnya adalah penelitian sejarah tentang peninggalan Kerajaan Majapahit. Dalam melakukan penelitian terhadap peninggalan Kerajaan Majapahit ini, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan judul atau topik, yakni Kerajaan Majapahit. Lalu, langkah kedua adalah mengumpulkan bahan sumber. Sumber-sumber yang terkait Kerajaan Majapahit bisa diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kerta Agama, atau kitab Sundayana. Langkah ketiga yakni menilai dan menguji bahan sumber melalui kritik dalam atau kritik luar. Kritik dalam bisa dilakukan dengan menguji kembali bahan-bahan sumber seperti isi dari kitab Pararaton, kitab Negara Kerta Agama, atau kitab Sundayana, sedangkan kritik luar bisa diperoleh dari bahan sumber seperti berita Cina. Langkah terakhir adalah menuangkan hasil interpretasi sejarawan terkait bahan-bahan sumber tersebut ke dalam karya tertulis. Contoh-contoh hasil penelitian sejarah terkait Kerajaan Majapahit terdapat dalam buku yang berjudul Ibu Kota Majapahit, Masa Jaya dan Pencapaian, karya Agus Arif Munandar atau Gajah Mada. Pengertian verifikasi sejarah. Verifikasi sejarah adalah sejumlah tahapan kedua dalam proses metode autentifikasi yang berkaitan dengan langkah pembuktian bahwa sumber-sumber sejarah yang bersangkutan dengan topik penelitian adalah asli dan kredibilitas sumber sejarah. Tujuan verifikasi sejarah. Tujuan utama dan sekunder dari kritik sejarah adalah menemukan makna primitif atau asli dari suatu teks
dalam konteks sejarah aslinya dan pengertian literal atau sensus literasi historicus, berusaha membangun rekonstruksi situasi historis penulis dan penerima teks, di mana proses ini dapat dicapai dengan merekonstruksi sifat sebenarnya dari peristiwa yang digambarkan teks tersebut. Jenis langkah dalam verifikasi sejarah. Dalam penelitian sejarah, kritik terhadap sumber sejarah sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kritik ekstern, yaitu kritik yang dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber, misalnya materi sumber sejarah, dokumen dengan tulisannya, dan para pelaku sejarahnya. Aspek yang dikaji dalam kritik intern, yaitu kritik yang dilakukan terhadap kredibilitas sumber, yang berarti bahwa peneliti perlu menguji isi, konten, sumber baik secara kebendaan maupun tulisan. Langkah untuk melakukan kritik intern yang bisa dilakukan misalnya dengan melihat usia informan penelitian, di mana semakin tua usianya maka pada umumnya daya ingat dan kemampuan panca inderanya sudah berkurang. Menganalisis peran informan dalam peristiwa sejarah yang sedang diteliti, melakukan cek silang antara informan satu dengan informan lainnya. Konstruksi dan komunikasi. Setelah menilai dan menguji bahan-bahan sumber, hasil analisis sejarawan biasanya dituangkan atau dikonstruksi ke dalam sebuah tulisan. Dalam menuliskan hasil penelitian sejarah, bahasa yang digunakan harus lugas, sederhana, dan ilmiah. Tujuan melakukan interpretasi dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berikut penjelasan tentang tujuan melakukan interpretasi. 1. Meningkatkan pemahaman. Tujuan pertama dari melakukan interpretasi adalah untuk meningkatkan pemahaman. Kata interpretasi dapat ditafsirkan menjadi aktivitas untuk menjelaskan tentang suatu objek yang masih belum jelas. Dari pengertiannya saja, tujuan dan interpretasi ini telah tertera dengan jelas. Aktivitas interpretasi dapat membantu seorang untuk meminimalisir ketidaksoalan makna maupun arti terhadap objek tertentu. Contohnya seperti interpretasi sejarah. Dengan interpretasi sejarah, seorang arkeolog dapat mengetahui arti, maksud, atau makna tentang suatu simbol dan meminimalkan salah tafsir pada simbol tersebut. 2. Penggunaan data. Interpretasi dilakukan untuk mendorong penggunaan sebuah data. Ketika melakukan interpretasi, analisis dilakukan untuk memberikan. Sekian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.